Kepala Eksekutif Pengawas Asuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Asosiasi Industri Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan-perusahaan Dana Pensiun, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi ada beberapa hal yang memang kita bersama sudah memahami ya. Ada beberapa ketentuan di mana yang sebelumnya ini khusus untuk beberapa dana pensiun yang kita bagi, ada yang PPMP dan PPIP. Dan untuk pembayaran tentunya kan tadi dilakukan untuk peserta, baik peserta itu sendiri, kemudian janda duda dan anak dilakukan secara berkala. Ini
secara substansi bahwa undang-undang P2SK dan POJK ini berharap tetap pembayaran itu dilakukan secara reguler atau secara berkala atau bulanan. Kemudian mekanisme pembayaran juga dapat dilakukan oleh dana pensiun secara langsung. Jadi ini bukan hanya yang di PPMP, tetapi yang PPIP juga tidak wajib pilihannya hanya selama ini untuk anuitas saja, tetapi dapat juga dilakukan pembayaran secara berkala oleh dana pensiun. Atau bagi peserta ataupun janda dudanya kalau sudah meninggal, kemudian anak, kalau turun ke anak itu bisa memilih untuk membeli produk anuitas. Ini ada beberapa yang coba kita pisahkan ya Bapak dan Ibu. Untuk dana pensiun pemberi kerja itu tadi ya mekanisme secara bulanan. Kemudian di sini ada beberapa yang memang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya yang TPPK PPMP, tapi ada yang PPIP, ada yang berubah ya. Untuk periode pembayaran dari sisi berkala tadi ya Bapak dan Ibu bisa dibayarkan secara berkala, dan di sini diminta paling singkat 10 tahun. Artinya yang merah sebelah kanan itu adalah yang berubah. Jadi diberi waktu di sini untuk periode pembayarannya paling singkat untuk 10 tahun. Artinya kalau lebih pendek tentunya kan ada kondisi risiko di mana yang memang pembayaran itu tidak secara inline selama periode yang bersangkutan masih istilahnya masih hidup. Kemudian diberi waktu di sini periodenya diperpanjang ataupun dinilainya paling singkat 10 tahun. Jadi kalau lebih dari 10 tahun masih boleh, tetapi paling singkat 10 tahun untuk mencapai tadi ya, bagi peserta yang sudah mencapai usia pensiun yang diatur dalam PDP. Dan ini juga tentunya pengaturan ini Bapak dan Ibu harus masuk di dalam PDP. Karena kan tentunya masing-masing dana pensiun punya peraturan dana pensiun yang menjadi pegangan ataupun acuan bagi dana pensiun untuk penyelenggaraan programnya. Sehingga ini terkait pengaturan tadi pembayaran secara berkala itu mesti dimasukkan dulu di dalam PDP. Kemudian bagaimana tadi terhadap risiko atas pengembangan akumulasi merupakan tanggung jawab dari peserta janda duda dan anak ini yang ada di PPIP maupun di DPLK. Kemudian di sini yang ditambahkan lagi adalah yang merah adalah PDP harus memuat pilihan pembayaran manfaat untuk manfaat pensiun untuk dapat dibelikan produk anuitas. Jadi memang kembali lagi kalau ada preferensi dari peserta maupun dari sisi janda dudanya itu bisa memilih untuk dibelikan produk anuitas. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, terkait dengan pembayaran manfaat pensiun, ini ketentuan untuk produk anuitas itu sendiri kita batasin di sini bagaimana syarat anuitas. Yang pertama adalah anuitas ini menyediakan manfaat paling singkat 10 tahun. Jadi masih sejalan tadi Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang dana pensiun dan tentunya nanti di dalam PDP yang nanti akan dituangkan. Kemudian yang ketiga adalah merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa yang selama 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum. Ini berarti harus dilihat juga kondisi kesehatan dari sisi perusahaan asuransinya. Kemudian yang keempat adalah merupakan produk perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Nah ini tentunya kita ada satu kondisi di mana perusahaan asuransi jiwa juga untuk produk anuitas perlu ada persetujuan. Kemudian Bapak dan Ibu, peserta untuk yang meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau pembayaran dilanjutkan kepada janda duda tadi ya Bapak dan Ibu, itu untuk pembayaran secara sekaligus itu bisa dilakukan kepada pihak yang ditunjuk. Kemudian ini juga ada kondisi di mana apabila peserta tidak memilih cara pembayaran manfaat pensiun, pengurus harus membeli produk anuitas. Artinya ini kalau ada dalam waktu 30 hari tidak ada pilihan, jadi pengurus menetapkan tadi untuk membeli produk anuitas.
Kemudian pilihan anuitas yang dinyatakan batal di sini bisa dinyatakan batal apabila peserta meninggal sebelum dimulainya pembayaran anuitas itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu diperhatikan juga bagaimana di dalam konteks pemilihan produk anuitas dan batasan-batasan yang ada di dalam POJK ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya terkait dengan pembayaran manfaat pensiun. Ini ada satu kondisi di mana kita tahu ya Bapak dan Ibu, di ketentuan existing sudah ada mengenai bagaimana kondisi-kondisi yang bisa dikecualikan. Artinya di sini konteksnya adalah dana pensiun dilarang melakukan pembayaran kepada peserta sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, kecuali berarti sebelum memasuki usia pensiun dipercepat tadi bisa dibayarkan. Di sini adalah yang pertama terkait dengan pembayaran manfaat pensiun kepada janda, duda, dan anak. Berarti kondisinya adalah, mohon maaf nih, si peserta itu meninggal. Itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian yang kedua adalah pembayaran manfaat pensiun disabilitas. Berarti si peserta tadi mengalami disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah kondisi mendesak, yaitu pada peserta yang mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis. Nah ini yang memang kita buat satu peraturan yang cukup jelas agar menjadi pegangan juga, yang memang bila mana ada kondisi peserta yang mengalami sakit kritis dan ini akumulatif Pak ya, kesulitan keuangan. Artinya tidak bisa hanya memenuhi misalkan kondisi sakit keras, tapi secara kondisi keuangannya masih bisa mampu untuk memenuhi, untuk membayar ataupun untuk biaya-biaya tadi. Tapi kalau terpenuhi kesulitan keuangan dan sakit kritis, itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi tertentu bagi peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha, atau ini khusus untuk DPLK. Jadi ini memang ada kondisi tertentu di mana tadi ya yang saya sampaikan bahwa untuk pekerja bukan penerima upah memang dimungkinkan, dan ini ada di dalam ranah di pengaturan di P2SK, di mana kondisi tertentu ini memang dikhususkan buat pekerja yang tidak lagi sebagai penerima upah. Artinya berarti dia sebagai kondisinya untuk DPLK menjadi peserta mandiri. Baik, di bawah mengenai kesulitan keuangan, ini ada beberapa definisinya. Ini mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat juga ya, bahwa ada kondisi kesulitan keuangan ini seperti apa yang memang dihubungkan dengan basic needs yang tidak mampu dipenuhi. Kemudian sakit kritis ini lebih ke konsepnya adalah critical illness yang memang tadi ya cukup penyakit yang cukup kritis dan menaun, dan tentunya ini sudah sulit ya untuk bisa dipulihkan. Kemudian kondisi tertentu yang memang tadi ya 10 tahun tadi itu dihubungkan dengan kondisi di mana masa kepesertaan tadi ya untuk DPLK tadi diatur juga begitu dia sudah menjadi pekerja mandiri, tapi ada ketentuan mengenai masa kepesertaan di DPLK itu adalah 10 tahun. Jadi ini menjadi hal yang memang setidaknya di sini adalah ada masa kepesertaan yang memang tercermin nanti di dalam masa iur juga, dia sudah memenuhi di dalam konteks kepesertaan selama 10 tahun di DPLK tadi. Berikutnya Bapak dan Ibu, ya, ini masih ada 15 menit lagi, semoga saja masih cukup. Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun ini terkait dengan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Di sini untuk tadi ya, untuk peserta janda, duda, dan anak memilih pembayaran secara sekaligus jika tadi ya, pertama tadi ya, untuk meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat tadi ya. Kemudian berikutnya adalah ini ketentuan yang memang sudah existing ada ya. Berapa besarannya itu adalah yang untuk bulanan itu lebih kecil sama dengan rumus bulanan itu 1,6 juta. Kemudian kalau untuk rumus sekaligus sebelah kanan itu untuk besarannya 500 juta. Dan ini juga dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta. Itu adalah pihak yang tadi yang tidak memiliki janda duda maupun ahli waris, sehingga ada pihak yang ditunjuk itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk akumulasi tadi ya,
untuk pengalihan dana tadi dan hasil pengembangan tadi. Jadi iuran dan hasil pengembangan untuk PPIP tadi besarannya tentunya kan formulanya berbeda. Untuk PPIP itu sama ya, untuk sekaligusnya tadi lebih kecil atau sama dengan 500 juta. Dan kemudian terkait ketentuan ini juga ada review nanti secara reguler mengenai besaran tadi 1,6 dan 500 yang akan dilakukan. Ini diatur di dalam SEOJK nanti setiap paling lama 5 tahun. Namun di POJK ini diamanatkan bahwa setiap kali paling lama artinya bisa lebih kurang ya. Maksudnya kurang dari 5 tahun bisa, nanti kalau memang diperlukan nanti kita akan lihat masukannya seperti apa, apakah nilai ini masih relevan sehingga bisa dilakukan review kurang dari 5 tahun. Berikutnya Bapak dan Ibu, next. Berikutnya terkait dengan kembali lagi untuk pembayaran sekaligus, ini juga tadi ya untuk ada kondisi-kondisi yang memang bisa dilakukan. Tadi yang pertama terkait dengan kondisi sakit kritis dan tentunya ada didukung dengan dokumen-dokumen yang terpenuhi. Kemudian berikutnya juga terkait dengan ada kondisi di mana WNI yang berpindah menjadi warga negara sudah bukan sebagai WNI lagi, yang pindah ke warga negaraannya. Ya, ini juga menjadi satu hal yang memang penting ya, karena ini sudah beralih ke warga negaraan dan kemudian sudah mungkin nggak ada hubungan juga dengan kewarganegaraan yang di kita. Kemudian berikutnya adalah WNA yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia. Jadi kondisi ini bisa dilakukan pembayaran secara sekaligus. Kemudian dalam hal iuran sukarela, ini kan yang memang Bapak dan Ibu tentunya ini sedikit lompat kita ke iuran sukarela. Ini yang memang bila mana iuran sukarela ini boleh diadakan, itu kan tentunya ada di dalam PDP, dan kemudian ini merupakan porsi di mana peserta bisa ikut program ini sepanjang memang di DPPK-nya menyelenggarakan iuran sukarela, dan tentunya juga gimana besarannya ini yang akan kita ini jelaskan ya di sebelumnya. Mohon maaf, ada 2 poin yang terlewat. Bisa back dulu yang mengenai iuran sukarela. Ini di bawah ada beberapa hal terkait dengan manfaat pensiun yang ada di dalam iuran sukarela. Itu tentunya skemanya kan ada dimungkinkan juga dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan iuran sukarela. Tentunya dana ini dipisahkan dan itu dibayarkan sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Dan dimungkinkan juga ada charge biaya operasional yang memang dikenakan bagi peserta yang mengikutkan program iuran sukarela. Karena kan tadi ya, di sini dibuka juga bagi dana pensiun untuk misalkan ada biaya yang dibebankan kepada peserta yang ikut iuran sukarela. Tapi ini menjadi opsi ya, artinya bisa dilakukan ataupun tidak. Tetapi tetap dibuka untuk adanya biaya yang bisa dibebankan kepada peserta, karena pengelolaan ini dilakukan oleh dana pensiun sehingga butuh biaya operasional maupun kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dipenuhi, termasuk penyiapan infrastrukturnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga belum bosan nih Pak, karena cukup banyak yang memang kita padatkan. Ini tadinya dari 80 slide menjadi 40 slide.